Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, di bab iman kepada para rasul, pertemuan 132, bagian ke-12 ya, iman kepada para rasul. Syekh Shalih hafizahullah, beliau mengatakan dinul anbiya alaihimussalatu wassalam wahid. Agama para nabi, agama seluruh nabi itu sama, satu, yaitu Islam. Yaitu Islam. Ya. Kemarin sudah kita baca ayatnya ya. Inna dinal anbiya alaihi wassalatu wassalam dinun wahid wa in tanawa'at syara'i'uhum. Agama semua nabi dan rasul itu satu, meskipun syariat tata cara beribadahnya berbeda-beda. Qala ta'ala, Allah ta'ala firmankan surat Asy-Syura. Itu masih mau sholat itu, sarungnya di sana terus. Okay. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Surat Asy-Syura ayat 13. Telah disyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Nuh, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan Islam dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Wa qala ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 51 sampai 52, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan halal, dan beramallah amalan-amalan saleh. Semua rasul mendapatkan perintah yang sama. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian perbuat. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya ya, umat kalian ini adalah satu agama. Jadi umat dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu satu agama. Wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah pencipta kalian, maka fattaquni, ya, beribadahlah kalian hanya kepadaku, takutlah kalian hanya kepadaku, bertakwalah kalian kepadaku. Wa qala Nabi SAW, inna ma'asyira anbiya dinuna wahid wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sesungguhnya kami para nabi, agama kami satu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya kami para nabi, agama kami satu. Ya, dan para nabi itu ikhwatun li'allat. Para nabi itu mereka saudara satu ayah beda ibu. Maksudnya agamanya satu, tapi syariatnya beda-beda. Ya. Wa dinul anbiya huwa dinul Islam. Apa agama para nabi itu? Agama seluruh nabi dan rasul itu Islam. Ya, alladzi la yaqbalullahu ghairahu. Ya, Allah tidak menerima agama selain Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa saja dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, siapa saja yang beragama selain Islam,
enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna Islam yang menjadi agama seluruh nabi itu wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Seluruh nabi dan rasul mentauhidkan Allah, memerintahkan umatnya masing-masing untuk mentauhidkan Allah. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah. Seluruh nabi dan rasul tunduk taat kepada Allah, memerintahkan umatnya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalusu minasyirki wa ahlihi, ay bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Semua nabi dan rasul, ya, mereka selalu mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Sekali-kali aku bukanlah termasuk golongan musyrikin. Demikian pula nabi, seluruh nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya, ya, untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Qala ta'ala an Nuhin. Nah, sekarang akan dibawakan ayat-ayat satu persatu yang, ya, mencontohkan kepada kita. Dalam Al-Quran itu ditegaskan nabi ini agamanya Islam, nabi ini agamanya Islam. Kalau tadi itu secara umum semua nabi agamanya Islam, kemudian ada diperinci. Qala ta'ala an Nuh, Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalatu wassalam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat Yunus ayat 72. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi golongan muslim. Nabi Nuh diperintahkan agar menjadi golongan apa? Muslim. Ya. Di surat Yunus itu, di ayat-ayat sesudahnya itu ada, ya, penjelasan bahwa nabi-nabi sesudah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, itu Islam. Ayat yang ke-74. Iya. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Ya. Jadi kemudian setelah Nabi Nuh diutus rasul-rasul kepada kaum mereka membawa bukti-bukti yang terang, ya, dengan agama Islam, ya. Wa qala an Ibrahim, kemudian tentang Nabi Ibrahim Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 131. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 131. Wa idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim jawab, aku Islam lirabbil alamin. Ya. Dalam ayat-ayat berikutnya apa doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikan kami berdua, yakni aku dan Ismail, dua orang muslim. Ya. Dan jadikanlah anak keturunan kami umat muslimah, umat yang muslim.
Ya. Sebutkan satu persatu. Wa qala an Musa dan Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Musa ya, di surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa ya qaum in kuntum amanu wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Nabi Musa berkata, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hendaklah kalian tawakal hanya kepada Allah, in kuntum muslimin, jika kalian muslim. Nabi Musa tegaskan dalam ayat 84 surat Yunus ini, agamanya Islam. Wa qala 'anil Masih, demikian pula Allah berfirman tentang Isa ibnu Maryam. Nabi Isa juga diterangkan dalam Al-Quran, ditegaskan agamanya Islam. Nabi Isa, ya. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Al-Maidah ayat 111. Dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada murid-murid Nabi Isa, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasul utusanku. Qalu, para murid Nabi Isa menjawab, amanna, kami beriman, washhad bi annana muslimun, dan persaksikanlah bahwa kami muslim. Ya. Demikian pula Nabi siapa? Nabi Yusuf, ya, sebelum Nabi Musa kan. Ya. Nabi Yusuf juga dalam surat Yusuf, di akhir-akhir surat Yusuf, tawaffani muslimu alhiqni bis sholihin. Ya kan? Beliau meminta, ya, agar diwafatkan sebagai muslim. Di ayat yang ke-101 surat Yusuf, ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, ya. Wafatkan aku sebagai seorang muslim ya Allah, dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Nabi Yusuf, ya. Demikian pula, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf, putra-putra Nabi Yakub, yang Allah sebutkan di dalam surat apa? Al-Baqarah, sebelum kisah Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah. Ya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ya Ibrahim Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan kepada Nabi Yakub, wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslim. Ya. Waqad qala ta'ala fi man taqaddama minal anbiya wa 'anit Taurah. Dan Allah berfirman tentang nabi-nabi terdahulu dan tentang Taurat dalam surat Al-Maidah 44. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Ya. Taurat itu dipakai sebagai sumber hukum oleh para nabi yang alladzina aslamu, para nabi yang muslim. Para nabi yang mereka itu muslim terhadap orang-orang Yahudi. Di para nabi yang mereka itu muslim menggunakan Taurat untuk
menghukumi siapa? Orang-orang Yahudi, untuk memimpin orang-orang Yahudi. Wa qala ta'ala malaikati sab'a, demikian pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, sebagaimana dalam kisah Ratu Saba, ya, dalam surat An-Naml ayat 44, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kata Ratu Saba ketika datang kepada Sulaiman alaihissalam, Rabbi, ya Allah, ini zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku sendiri, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku masuk Islam, ya, bersama Sulaiman, dan aku menyatakan Islam, bergabung bersama Sulaiman, ya, lillahi rabbil alamin. Fal Islam huwa dinul anbiya'i jami'an. Jadi Islam itu adalah agama seluruh nabi dan rasul, semuanya. Wa huwal istislamu lillahi wahdah, yang artinya berserah diri kepada Allah satu-satunya, lahir batin. Faman istaslama lahu wa li ghairihi kana musyrikan. Kalau ada yang berserah diri kepada Allah tapi juga berserah diri kepada selain Allah, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah tapi juga berdoa minta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Wa man lam yastaslim lahu kana mustakbiran. Sedangkan orang yang tidak mau berserah diri kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka itu namanya mustakbir, orang yang sombong. Wa kullu minal musyrik wal mustakbir an ibadatillahi kafirun. Dan masing-masing atau semuanya, baik yang musyrik ataupun yang mustakbir, enggan, sombong dari beribadah kepada Allah, semuanya kafir. Ya. Wa man yastaslim lillahi wahda fahuwa muslim. Sedangkan yang berserah diri hanya kepada Allah satu-satunya, maka dia itulah muslim. Wal istislamu lillah yatadhammanu ibadatahu wahdah wa an yuta'a wahdah. Makna berserah diri kepada Allah satu-satunya itu beribadah kepada Allah satu-satunya, memberikan semua ibadah lahir maupun batin, ya, lillahi wahdah, kepada Allah satu-satunya, dan mentaati Allah satu-satunya. Ya. Madzalika bi an yuta fi kulli waqtin bi fi'li ma amara bihi fi dzalikal waqt. Ya, mentaati Allah di setiap zaman dengan menunaikan apa yang Allah perintahkan di zaman tersebut. Ya, karena perintah-perintah Allah, syariat Allah di zaman Nabi Nuh berbeda dengan di zaman Nabi Ibrahim, berbeda lagi dengan zaman Nabi Yusuf, beda lagi dengan zaman Nabi Musa, beda lagi dengan zaman Nabi Muhammad. Yang namanya Islam memberikan semua ibadah lahir batin hanya kepada Allah satu-satunya, dan mentaati Allah di setiap zaman sesuai dengan perintah Allah di zaman tersebut. Contohnya, fa idza umira fi awalil Islam, ya, au fa idza amara fi awalil Islam bi an yastaqbila Baitul Maqdis, thumma amara ba'da dzalik bi istiqbalil Ka'bah, kana kullu minal fi'lain hina amara bihi dakhilan fil Islam. Di awal Islam Allah perintahkan orang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Di awal Islam, ketika setelah turun perintah untuk apa? Perintah untuk sholat fardu yang 5
setelah Isra Mi'raj, Allah perintahkan sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu, setelah 17 bulan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah perintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Maka masing-masing dari dua sholat itu di zamannya masing-masing, ya, dakhilan fil Islam, semuanya Islam. Salat menghadap Baitul Maqdis ketika diperintahkan oleh Allah, maka itu Islam. Ya. Maka saat itu yang salatnya menghadap ke Ka'bah bukan Islam. Ketika sudah diganti oleh Allah perintahnya, dirubah, dihapus oleh Allah, diperintahkan untuk salat menghadap Ka'bah, maka yang masih ngeyel tetap sholat menghadap Baitul Maqdis bukan Islam. Ya, jadi arah kiblat itu pernah mengalami perubahan. Ya, makanya di Madinah ada masjid apa? Kiblaten, ada masjid dua kiblat. Fadin huwa ta'ah. Jadi agama itu, ya, intinya adalah ketaatan kepada Allah. Kullu minal fi'lain ibadatullah. Ya. Dua perbuatan salat itu semuanya ibadah kepada Allah di zamannya masing-masing. Ya. Salat menghadap Baitul Maqdis di zaman diperintahkan, maka itu ibadah kepada Allah, itu Islam. Ya. Salat menghadap Ka'bah setelah diperintahkan oleh Allah, maka itu ibadah dan Islam. Wa innama tanawwa'a ba'dhu suwaril fi'l, ya, wa huwa tawajjuhul musalli. Yang berbeda hanyalah apa? Prakteknya. Yaitu orang yang sholat prakteknya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian setelah perintah itu dirubah oleh Allah, dimansuh, diperintah menghadap Ka'bah, maka tata cara sholatnya berubah menjadi menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, ini dalam satu nabi saja syariatnya ada perubahan, ada perbedaan. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, maksudnya bagaimana? Ya. Kok beda-beda nabi agamanya satu, yaitu Islam, tapi syariatnya beda-beda? Jangankan beda nabi, satu nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, itu umat Islam generasi awal mengalami perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan syariat, mengalami perbedaan-perbedaan apa? Syariat. Banyak itu kan? Ya, banyak. Puasa Ramadan yang tadinya, ya, ada pilihan. Puasa Ramadan itu bagi yang mampu berpuasa Ramadan, ada pilihan. Puasa atau ngasih makan orang fakir miskin, dan gak puasa. Ada pilihan. Di awal kewajiban puasa Ramadan, milih puasa atau milih gak puasa tapi ganti dengan apa? Ngasih makan fakir miskin. Ini orang mampu, orang yang mampu puasa. Kemudian dirubah oleh Allah syariatnya. Bagi orang yang mampu puasa dan sedang tidak safar, tidak ada pilihan lain kecuali puasa. Yang memberi makan kepada fakir miskin bagi yang mampu, puasa itu dihapus. Ya. Dalam ahwal syakhsiyah juga begitu. Dalam ketata rumah tanggaan, di awal Islam ada adopsi anak, itu ada ngadopsi anak, kemudian anak itu dinisbatkan kepada yang adopsi. Sehingganya dulu ada, ya, Zaid, ya, Zaid yang diadopsi oleh Rasulullah SAW, dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW. Zaid
dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Setelah di Madinah oleh Allah dirubah, diganti syariatnya. Turun ayat yang mengganti. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Diganti. Kembalikan nama Zaid ud'uhum li abaihim. Panggil nama mereka dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka. Maka tadinya sudah dikenal dari sejak di Mekah Zaid bin Muhammad, bahkan sejak Nabi Muhammad belum jadi nabi, Zaid bin Muhammad setelah sekian lama bahkan sudah nikah, Zaid bin Muhammad itu diganti jadi Zaid bin Harithah, dibalikkan namanya ke bapaknya Harithah. Ya. Jadi dalam satu nabi aja ya syariatnya berbeda-beda, terjadi perubahan. Ya, apalagi beda-beda nabi. Tapi semuanya Islam. Semuanya apa? Islam. Ya. Fakadzalika rusul dinuhum wahid. Begitu juga para rasul, seluruhnya agama mereka sama, satu. Wa in tanawwa'atish syir'ah wal minhaj wal wajh wal mansak, meskipun syariatnya berbeda-beda, tata cara ibadahnya berbeda-beda, kiblatnya beda-beda, ya, penyembelihan hewan kurbannya beda-beda. Ya, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Kemudian setiap umat sudah ditetapkan hari raya untuk menyembelih hewan kurban masing-masing. Setiap umat itu. Tapi berbeda-beda. Kalau kita Idul Adha, Idul Nahr, ya kan? Nabi Musa beda lagi. Ada ibadah penyembelihan kurban di syariatnya Nabi Musa, tapi beda lagi. Syariatnya Nabi Isa juga ada. Ya, syariat nabi-nabi sebelumnya juga ada. Setiap umat sudah ditetapkan oleh Allah perayaan kurbannya. Ya, tapi meskipun beda-beda, semuanya satu Islam. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu. Ya. Islamlah kalian semuanya. Ya. Setelah Allah memberitahukan bahwa masing-masing umat itu sudah ditetapkan hari raya kurbannya sendiri-sendiri berbeda-beda, kemudian Allah perintahkan mereka semuanya walahu aslimu. Islamlah kalian semuanya. Ya. Fa inna dzalika la yamna an yakuna din wahidan. Karena perbedaan syariat itu, perbedaan tata cara ibadah itu tidak menghalangi kesamaan agama mereka, yaitu Islam. Kama lam yamna dzalika fi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahid. Sebagaimana perubahan perbedaan syariat itu tidak menghalangi ya agama satu rasul itu disebut Islam, yaitu dalam syariat kita Nabi Muhammad itu kan ada perubahan-perubahan tadi kan, tadi sudah saya contohkan, semuanya tetap disebut Islam. Kenapa? Kama mathalna bi istiqbali Baitul Maqdis awalan tsumma istiqbal Ka'bah tsaniyan fi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami contohkan, kata Saleh, salat ngadep Baitul Maqdis ya di awal kewajiban salat fardu, kemudian dirubah menghadap Ka'bah dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Islam hakikatnya adalah istislam lillah bitauhid. Islam itu hakikatnya adalah mentauhidkan Allah, inqiyat lahu bita'ah, mentaati Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fadinul anbiya wahid wa in tanawa'at syara'i'uhum. Jadi agama semua nabi dan rasul itu sama, yaitu Islam, meskipun syariat tata cara ibadahnya mereka beda-beda. Ya. Faqad yusyarri'u Allah fi waqtin amran li hikmah, tsumma yusyarri'u fi waqtin akhar amran li hikmah. Ya, Allah syariatkan di satu waktu satu perintah,
karena ada hikmah di situ. Kemudian Allah syariatkan yang berbeda lagi di waktu yang lain karena ada hikmah yang berbeda lagi. Karena ada hikmah yang berbeda lagi. Ya. Tapi rukun Islam, kalau kita membaca ayat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyimah. Rukun Islam yang 5 itu semua nabi dan rasul mendapatkan perintah rukun Islam yang 5 itu. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua. Hanya tata caranya yang beda-beda. Berdasarkan ayat itu. Kenapa? Allah di penutup ayat firman kenapa? Dzalika dinul qayyimah. Itu ciri-ciri agama yang benar. Berarti agama yang benar itu ada syahadatnya, ada sholatnya, ada zakatnya. Semua agama Nabi dan Rasul ada itunya. Fal amal bil mansuh qabla nashi ta'ah lillah wa ba'da nasah yajibul amal bin nasih. Ya. Satu syariat, satu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dihapus, sebelum diganti, maka itu ketaatan kepada Allah. Adapun setelah diganti oleh Allah, setelah dimansuh, setelah diganti oleh Allah, maka yang dinamakan ketaatan kepada Allah itu mengamalkan pengganti, mengamalkan amalan yang baru sebagai penggantinya. Faman tamassaka bimansuh wa tarakan nasih falaisa huwa ala dinil Islam. Kalau sudah amalan itu yang tadinya diperintahkan oleh Allah, kemudian dimansuh, dihapus oleh Allah dengan perintah yang lain, ya, kok masih tetap dipegangi amalan yang lama itu, masih tetap diamalkan, sedangkan yang baru ditinggalkan, maka itu bukan Islam. Maka itu bukan Islam. Ya, Ramadan. Tadi sudah saya kasih tahu, Ramadan itu di awal kewajiban puasa Ramadan itu orang yang mampu berpuasa diberi opsi puasa atau ngasih makan orang miskin. Ya nggak puasa boleh, ngasih makan orang miskin. Kemudian setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus opsi ini. Hanya ada satu bagi yang mampu berpuasa dan tidak safar, hanya ada satu perintah, yaitu apa? Puasa saja. Ya. Maka ketika di awal kewajiban puasa Ramadan itu orang mengamalkan opsi tadi, wah saya nggak puasa, saya mau ganti dengan makan aja, ngasih makan kepada orang miskin. Taat Islam. Tapi setelah itu dihapus oleh Allah dan yang ditetapkan hanya puasa saja, kok masih ada orang yang mengamalkan opsi itu? Oh, itu kan diperintah Allah juga, ya, maka sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tahu bahwa yang memiliki hak untuk menasakh, memansuh, ya, kalau bahasa kita merevisi hukum syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Nabi SAW saja menunggu wahyu dari Allah. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil aqadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Diancam Nabi kalau sampai menyampaikan satu hal bukan dari Allah tapi dibilang dari Allah. Diancam Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan langsung disambar dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, diputus urat-urat lehernya. Diancam oleh Allah. Maka salah satu kekufurannya ahlul kitab mereka itu merevisi sendiri hukum-hukum syariat yang ada di dalam Taurat dan Injil. Itu salah satu kekufuran mereka. Karena itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala.
Wala huwa muttabi' li ahadin minal anbiya. Kalau orang itu masih kekeh mengamalkan amalan yang sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan di atas Islam, bukan pula sebagai pengikut seorang pun nabi. Walihada ya kafarul Yahuda wan Nasara. Oleh karenanya Allah mengkafirkan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Li'annahum tamassaku bi syar'in mubaddalin mansukh. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka masih bertahan di atas Yahudiyah dan Nasraniyah dengan dalih bertahan di atas Taurat dan Injil, maka mereka itu dikafirkan. Mereka berpegang dengan syariat yang telah dimansuh oleh Allah SWT, bahkan lebih parah, sudah direvisi sendiri oleh mereka. Ya, uniknya orang Yahudi dan orang Nasara, ketika mereka merevisi hukum-hukum yang ada di dalam Taurat atau Injil itu, ya, mereka berfokus pada merevisi yang kecil-kecil saja. Ya, soal makanan, soal hukuman kepada pelaku kriminal, soal begitu-begitu. Mereka tidak ada, alhamdulillah, ya itu ya hikmah dari Allah SWT. Ya, wallahi hikmah balighah. Tidak ada mereka merevisi dalam Taurat atau Injil itu dengan membuat hukum, ya, Yahudi dilarang mengikuti agama Nabi terakhir sesudah Nabi Musa. Nasoro diharamkan mengikuti agama Nabi terakhir setelah Nabi Isa. Nggak ada. Ya, nggak bikin revisi itu mereka. Ya, nggak bikin revisi itu mereka. Oleh Allah tidak digerakkan pikiran mereka untuk membuat revisi itu. Ya. Beda kalau undang-undang. Kalau undang-undang pikiran manusia mah sembarangan aja sama sebenarnya itu. Taurat dan Injil direvisi oleh pemeluknya itu ya sama dengan undang-undang buatan manusia, tapi di atas namakan syariat. Di atas namakan Alkitab. Undang-undang buatan manusia begitu. Ya. Undang-undang buatan manusia dulu pernah kan, negara kita ada presiden seumur hidup, bikin peraturan dalam perundang-undangan, ya, presiden seumur hidup, ya. Wallahu ta'ala yusyarri likulli ummatin ma yunasibu halaha wa waqtaha. Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan syariat bagi setiap umat yang sesuai dengan kondisi dan waktu saat itu. Ya, kondisi, situasi dan waktu saat itu. Yakunu kafilan bi islahiha mutadamminan li masalihiha. Ya. Allah menjamin, ya, dengan syariat yang Allah tetapkan di setiap kondisi, situasi dan waktu yang berbeda-beda itu, Allah menjamin Allah dengan syariat itu akan memperbaiki kondisi dan situasi di waktu tersebut, dan syariat itu berisikan kemaslahatan untuk umat di kondisi dan situasi dan waktu tersebut. Tsumma yanshahullahu ma yasha min tilka syara'i lintihai ajriha atau lintihai ajaliha. Kemudian Allah menghapus apa yang Allah kehendaki untuk Allah menghapusnya dari syariat-syariat itu karena masa berlakunya sudah habis, sudah ajalnya. Syariat itu juga ada ajalnya. Ila an ba'atha nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin ila jami'in nas ala wajhil ard wa la imtidadiz zaman ila yaumil qiyamah. Sampai Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Allah utus kepada seluruh manusia di muka bumi ini dan terus berlanjut sampai hari kiamat.
Jadi syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu salihun likulli zamanin wa makanin wa kulli waqt ila yaumil qiyamah. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tepat, sesuai, pas untuk setiap keadaan, setiap tempat, setiap waktu sampai hari kiamat. Karena nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Isa saja nanti ketika turun di akhir zaman menggunakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Cuman manusia itu terlalu sombong. Orang-orang itu terlalu sombong dari umat Muhammad SAW. Ya, umat manusia itu tidak menghadapi musuh yang paling membahayakan dibandingkan Dajjal. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, musuh manusia yang paling berat, ya, setelah iblis itu adalah siapa? Dajjal. Itu adalah Dajjal. Bagaimana manusia itu bisa selamat menghadapi permusuhan Dajjal itu nanti di akhir zaman ketika Dajjal itu muncul? Bagaimana? Pakai syariat Nabi Muhammad. Pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal itu merupakan musuh yang paling berat. Musuh yang paling berat bagi umat manusia. Sampai Nabi SAW sabdakan, gak ada satupun Nabi diutus oleh Allah melainkan mengingatkan umatnya dari Dajjal. Saking beratnya. Lalu bagaimana umat manusia menghadapi permusuhan Dajjal itu, musuh yang paling berat itu? Pakai kesepakatan PBB? Pakai kekuatan NATO? Pakai apa? Pakai syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa turun memakai syariat Nabi Muhammad SAW, memimpin kaum muslimin jihad memerangi Dajjal dan pasukannya. Itu membuktikan di akhir zaman itu, untuk membuktikan kepada umat Muhammad SAW yang sombong-sombong itu, yang tidak mau memakai syariat Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan mereka itu. Nanti di akhir zaman kondisi yang paling berat, paling susah, musuh yang paling berat itu diselesaikan dengan syariat Muhammad SAW. Wa syara'a lahu syari'atan syamilatan salihatan likulli zamanin wa makanin la tubaddalu wa la tunsahu. Dan Allah mensyariatkan syariat yang sempurna, syamilah yang lengkap, salihah yang tepat, likulli zaman wa makan, untuk setiap zaman dan tempat, la tubaddal wa la tunsah, tidak lagi bisa dirubah-rubah, tidak lagi bisa dihapus-hapus. Fala yasa'u jami' ahlil ard illa ittiba'uhu wal imanu bihi. Oleh karenanya seluruh penduduk bumi dari umat Muhammad SAW ini tidak ada peluang bagi mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka kecuali hanya mengikuti Nabi SAW, beriman kepada beliau SAW. Ya. Ini nanti akan dibawakan oleh Syekh, ya, dalil-dalil, ya, wajibnya seluruh umat manusia itu mengikuti Nabi Muhammad dan syariat beliau sampai akhir zaman. Ya, tidak boleh, ya, tidak mengikuti beliau, tidak beriman kepada beliau, tidak mengikuti syariat beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah kita azan dulu, ya. Dilanjutkan Umdatul Ahkam setelah azan. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.